Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Sabila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deadlock sistem operasi. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Misalnya, sistem mempunyai dua tape drive dan terdapat dua proses PI1 dan P1 dan P2 yang masing-masing membawa satu tape drive dan masing-masing memerlukan tape. Selanjutnya terdapat resource 1. Contoh resource sistem operasi. Yang pertama printers, yang kedua tape drive. Proses-proses membutuhkan akses ke resource secara teratur. Contoh, suatu proses memegang hold resource A dan meminta resource B. Pada saat yang sama, proses lain sedang memegang resource B dan meminta resource A. Masing-masing proses melakukan blok. Dalam kondisi seperti ini terjadi deadlock. Di sini terdapat resource 2 dengan contohnya. Selanjutnya yaitu resource 3, bridge crossing. Traffic hanya satu arah, masing-masing bagian jembatan dapat digambarkan sebagai resource. Jika deadlock terjadi, dapat diselesaikan dengan cara satu mobil mundur ke belakang. Dan yang terakhir, beberapa mobil harus kembali jika terjadi deadlock, memungkinkan terjadinya starvation. Di sini terdapat contoh gambar. Contoh gambar resource 3. Selanjutnya yaitu resource 4. Deadlock terjadi ketika proses-proses diberikan hak akses secara eksklusif ke device resource. Printable resources dapat diambil dari proses tanpa menimbulkan efek yang buruk. Non-printable resource akan menyebabkan proses gagal jika diambil. Selanjutnya, sistem model. Tipe resource R1, R2, dan selanjutnya beserta RM, CPU, cyclist, memory space, I/O device. Masing-masing proses melakukan utilisasi resources. Yang pertama meminta request resource, yang kedua menggunakan resource, yang ketiga membebaskan release the resource. Selanjutnya yaitu kondisi terjadinya deadlock. Kondisi mutual exclusion, hanya satu proses dalam satu waktu yang dapat memegang hold resource hold and wait condition. Suatu proses memegang satu resource dan merequest resource yang lain. No preemption condition. Selanjutnya yaitu resource hanya dapat dirilis setelah proses menyelesaikan teksnya pada resource tersebut. Circular wait condition. Masing-masing proses menunggu resource yang digunakan oleh proses lain secara berantai. Selanjutnya terdapat himpunan proses yang sedang menunggu seperti PO, P0, P1, dan P selanjutnya. Sedemikian sehingga P0 menunggu resource yang dipegang oleh P1, P1 sedang menunggu resource yang dipegang oleh P2, dan selanjutnya Pn-1 dan Pn-1 menunggu resource yang dipegang oleh Pn, dan Pn menunggu resource yang dipegang oleh PO. Selanjutnya itu mengatasi deadlock. Ada beberapa cara untuk mengulangi terjadinya deadlock. Di antaranya, pertama mengabarkan masalah deadlock, kedua mendeteksi dan memperbaiki, yang ketiga yaitu penghindaran yang terus-menerus, dan pengalokasian yang baik dengan menggunakan protokoler untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock, yaitu dengan deadlock avoidance system untuk mendata informasi tambahan tentang proses mana yang akan meminta dan menggunakan sumber daya. Selanjutnya yaitu pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock dengan deadlock prevention system untuk memastikan bahasa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Selanjutnya yaitu mengabaikan masalah deadlock.
Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana akan suatu proses meminta dan berapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Selanjutnya yaitu mendeteksi dan memperbaiki. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus di-restart. Demikian penjelasan materi tentang deadlock dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.